Shalom adik-adik. Bertemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Gumulan bersama saya Mbak Alfi. Bagaimana kabar adik-adik? Semua sehat kan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Nah, kalau sudah siap, marilah kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tanganlah saya berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, kan kita sudah menyanyi tadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ayo adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami anak-anakmu Sekolah Minggu GKJ Gumulan, kembali lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan banyak puji syukur serta terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami beraktivitas dari pagi hari tadi hingga saat ini kami bisa menyaksikan sekolah minggu online dengan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, semoga firman hari ini dapat adik-adik mengerti dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul, yuk bercerita kisah kasih bersuka cita, yang akan dibawakan oleh Ibu Woro Urip Wiranti. Kami persilahkan. Shalom teman-teman semua, anak sekolah minggu yang luar biasa, yang hebat, juga papa mama yang hebat, dan guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Semua diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini teman-teman tentu sudah membaca Alkitab yang akan kita dengarkan saat ini ya, dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Dulu kita sudah diberitahu sebelumnya, teman-teman sudah membaca. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tadi sudah disampaikan Mbak Alfi, judulnya adalah Yuk Bercerita Kisah Sukacita. Nah, kisah sukacita. Hari itu kita mengingat ya, semua orang sedang bercerita tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Semua orang dimanapun tempat berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu berada di dalam sebuah rumah. Rumahnya terkunci. Gak ada yang tahu mereka berkumpul di situ. Memang mereka diam-diam berkumpul di situ. Nah, tiba-tiba teman-teman, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberi salam. Damai sejahtera bagimu. Sebenarnya ini sudah menjadi ciri khas Tuhan Yesus setiap ketemu dengan murid-muridnya. Tapi mereka masih belum paham kalau itu Tuhan Yesus. Apa artinya damai sejahtera? Kita kan sering juga mengatakan shalom gitu ya kalau berjumpa dengan teman-teman atau di gereja, artinya sama, damai sejahtera bagimu. Jadi di hati kita merasa aman, damai, tenang, tentram, seperti itu. Nah, pada saat itu, karena murid-murid belum tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, mereka kaget, terkejut. Siapa ini yang datang? Dan mereka mengira
apa? Hantu. Wah, mereka takut sekali, kaget sekali. Kemudian Tuhan Yesus menenangkan mereka, memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera dengan mengatakan, ini aku yang sudah bangkit itu. Jika kamu tidak percaya, lihatlah tangan bekas paku dan bekas paku yang ada di kakiku. Kemudian mereka tidak hanya melihat, boleh memegang tangan yang ada lubang bekas paku, kaki yang ada lubang bekas pakunya. Wah, mereka kaget sekali. Benar, berarti Tuhan Yesus bangkit. Mereka sangat sukacita, sangat senang, sangat semangat. Tapi masih juga ada beberapa yang ragu. Benarkah ini Tuhan Yesus yang bangkit itu? Lalu sekali lagi Tuhan Yesus ada satu cara untuk meyakinkan mereka. Tuhan Yesus katakan, adakah makanan di antara kalian? Oh iya ada. Diberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan. Ketika Tuhan Yesus memakan ikan itu, sama seperti biasanya sebelum Tuhan Yesus disalib, mereka biasa makan bersama dengan Tuhan Yesus. Disitulah mereka percaya, benar ini Tuhan Yesus, ini guru kita, Tuhan kita. Nah, disitulah mereka tidak ragu lagi bahwa sungguh-sungguh yang ada di depan mereka adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus katakan juga, bukankah aku sudah pernah bercerita kepada kalian bahwa nanti aku akan bangkit? Oh iya, mereka jadi ingat, oh iya, dulu sudah sering kali diceritakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Kita lupa semuanya dan hari ini sudah menyaksikan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Mereka bersukacita. Mereka ingat ajaran kitab suci yang pernah diceritakan Tuhan Yesus kepada mereka ketika bersama-sama mereka. Nah, hari ini dari cerita Tuhan Yesus itu, ya, mereka sudah percaya bahwa yang mereka jumpai adalah Tuhan Yesus, bukan hantu. Karena hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Hantu tidak makan ikan bersama-sama mereka. Mereka percaya, mereka bersukacita. Nah, sekarang kita juga diingatkan, ya, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus itu sudah pernah dialami oleh banyak orang. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemudian menceritakan apa yang mereka lakukan bersama Tuhan Yesus. Sebagian menulis cerita-cerita itu. Dari tulisan itu diceritakan lagi. Dan kita juga mengenal apa teman-teman? Alkitab. Alkitab itu berisi tentang cerita-cerita sukacita. Cerita-cerita indah, cerita-cerita mulia tentang Tuhan Yesus. Dan itu ditulis, diceritakan terus sama seperti kita. Mendapat cerita dari sekolah minggu, mendengarkan khotbah di gereja, kita juga harus bercerita kepada teman-teman kita, kepada ayah ibu kita, kepada saudara kita. Cerita apa? Cerita tentang Tuhan Yesus. Karena itu adalah cerita sukacita. Hari ini kita diajak untuk yuk bercerita tentang kisah sukacita. Maksudnya apa? Sekarang kita tidak lagi berbicara tentang yang tidak berguna, tapi cerita yang baik-baik, yang manis didengar, yang mulia, yang sukacita, yang menyenangkan hati orang lain, menyemangati teman kita, mendorong teman kita supaya rajin sekolah minggu, supaya mengenal Tuhan Yesus, supaya terus mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari kita. Jadi tidak lagi kita ngomongin yang jelek-jelek, ya. Tidak ngomongin tentang kejelekan teman, tidak membuli teman, tidak mengatakan teman yang jelek-jelek, tetapi memuji teman kita, ya, memberi pujian. Kok kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali, kamu pintar sekali, kamu hari ini bajumu bagus sekali. Jadi kita bicara, bercerita yang indah-indah, terutama cerita tentang
Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lagi menggosip tetapi cerita tentang yang sukacita. Nah, itu ajakannya. Yuk cerita tentang kisah sukacita. Berarti kita mengabarkan tentang hal-hal baik sama seperti Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Kalau kita bicara yang baik-baik pada teman kita menjadi damai sejahtera. Shalom begitu ya. Ya. Nah, sampai di sini cerita tentang Tuhan Yesus dan kita akan belajar terus setiap hari. Dan ada satu aktivitas untuk teman-teman. Teman-teman sudah menerima gambar dari guru sekolah minggu. Nah, gambarnya tentang penampakan Tuhan Yesus. Nyambung dengan cerita minggu lalu tentang penampakan Tuhan Yesus dalam perjalanan di Emmaus. Nanti tugas teman-teman adalah mewarnai. Yang kelompok kecil ya, mewarnai gambar itu sesuai apa yang kamu suka, warna apapun silahkan diberikan di situ, kemudian nanti ditempel di buku aktivitas. Nah, bagi anak-anak yang kelas besar, selain mewarnai gambar, coba kalian juga bercerita, cerita tentang sukacita. Caranya gimana? Boleh menulis pengalaman cerita sukacita. Boleh merekam video, bercerita tentang sukacita. Atau boleh membuat rekaman suara tentang sukacita. Nah, itu semua mengingatkan kita bahwa kita diajak Tuhan Yesus untuk bercerita tentang kisah sukacita. Itulah aktivitasnya supaya kita terus ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Sampai di sini perjumpaan kita minggu ini. Bu Oro pamit dulu, kita jumpa lagi kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, kita kan tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Dari cerita tadi, kita belajar untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah tahu bahwa Tuhan bangkit dari kematian dan telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita harus bersukacita dan harus mau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada siapa saja. Dan kita harus bangga untuk itu. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, kita kan sudah mengumpulkan persembahan. Nah, mari bersama-sama kita bawa persembahan kita di dalam doa sekaligus untuk menutup sekolah minggu pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali lagi ya Tuhan, kami sekelompok kecil anak sekolah minggu dari GKJ Gemulan menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur serta terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam menyaksikan
sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami tidak lupa juga mengumpulkan sedikit persembahan ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan mau menerima dan menguduskannya. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati, semoga apa yang kami lakukan semuanya hanya seturut dan kehendak-Mu. Tuhan, inilah seruan doa kami. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Mengingatkan ya untuk adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan.